Saudara, Kabupaten Blora di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang dikenal kaya akan sumber energi dan juga penghasil kayu jati terbaik di Indonesia. Namun siapa yang menyangka selain kekayaan alam dan juga wisata, kabupaten ini mempunyai magnet melalui kekayaan kulinernya yang dinilai memiliki cita rasa yang otentik yang tidak bisa ditemui di wilayah lain. Dan potensi kuliner ini dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka membangun dan juga memajukan Kabupaten Blora melalui penerapan diplomasi kuliner di dalam setiap kegiatannya. Lantas seperti apa penerapan diplomasi kuliner yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora dan juga bagaimana capaian kinerjanya hingga saat ini? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya, Diana Dwika, hanya di Zona Inspirasi. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya di studio, Bupati Blora Bapak Arief Rohman. Halo Bapak, selamat siang. Ya, Mbak Diana. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Kompas TV sekaligus membawa kuliner-kuliner yang nikmat ini. Langsung kita bawa dari Blora ini. Wow, luar biasa. Ini pastinya menggugah selera kita ya siang hari ini ya Pak ya. Apalagi kalau di Jakarta sekarang lagi mendung nih Pak. Boleh nanti kita juga perkenalkan ke saudara-saudara kita di rumah. Ini makanan kuliner khas gitu ya. Dari Blora apa saja. Tapi sebelumnya boleh dong Bapak juga menceritakan kepada pemirsa kita semua. Wajah Blora ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena mungkin sejauh ini kita kenal Blora itu penghasil kayu jati terbaik. Tapi selain itu seperti apa? Jadi Blora ini merupakan wilayah ujung timur di Jawa Tengah. Di sana ada namanya Kecamatan Cepu juga yang lebih terkenal. Dan kita memang separuh wilayah kita adalah hutan jati, hampir 48%. Dan Blora ini selain pertanian, kita juga ada populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita hampir 480.000 ekor, ini potensi-potensi yang kita miliki. Selain itu, kita mencoba mengangkat Blora ini dari potensi kesenian, kebudayaan, dan juga kuliner. Siang hari ini, khusus dari Blora, kita bawa, ini sebagian kecil ya, kalau istilahnya yang sering orang terkenal itu sate Blora. Ini ada juga opor ayam Mak Gogok. Dan ini ada juga lontong opor Ngloram. Ini di Cepu lokasinya, dekat bandara. Nah, ini 3 dari sekian puluh kuliner yang ada di Blora. Ini spesial dibawakan langsung Pak Bupati loh ya. Untuk pemirsa Kompas TV, kalau misalkan ada yang rencana ke Blora, harus tahu dulu kulinernya begitu ya Pak ya. Ini adalah salah satu atau beberapa yang khas sekali di sana. Oke. Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan, Blora ini kan lokasinya berbatasan dengan Jawa Timur ya Pak ya? Bojonegoro ya. Bojonegoro, oke. Nah di sana itu juga dikenal sebagai penghasil kayu jati terbaik ya Pak di Indonesia. Sampai saat ini itu masih 49% wilayahnya itu kayu jati. Kami itu sekarang kalau orang bilang dodo mentoknya perhutani itu adanya di wilayah kami. Jadi kayu jati terbaik itu ada dari Blora dan ini memang menjadi salah satu ciri khas kami. Jadi alam yang diberikan oleh Tuhan ini menjadi potensi yang dimana di dalam hutan jati itu ada potensi-potensi seperti pertanian dan juga ada UKM, kerajinan, dan juga potensi-potensi yang lain. Dan juga dengar-dengar di sana ada salah satu pohon jati usianya 450 tahun. Itu masih ada nggak sih Pak sekarang? Masih dijaga ya sampai sekarang masih lestari? Banyak hutan alam yang masih dilindungi di tempat kami, termasuk ada namanya Gubuk Payung, itu satu kawasan jumlah pohon jatinya ribuan, yang mana besarnya itu mungkin 3-4 orang baru bisa, ini yang menjadi kekayaan hutan jati di tempat kami. Dan ini penyumbang oksigen juga ya untuk masyarakat kita, sehingga ya walaupun hawanya panas tapi karena banyak pohonnya ya alhamdulillah. Ini luar biasa sekali, salah satu hal yang harus diapresiasi ya Pak. Di tengah pembangunan yang begitu gencar, Bapak masih komit untuk bisa mempertahankan hutan jati yang ada di sana. Dan juga di Blora ini terkenal juga dengan Blok Cepunya, salah satu penghasil energi tertua bahkan ya di dunia. Ini bisa diceritakan Pak, potensi-potensi ekonomi apa saja yang dimiliki oleh Blora? Jadi di Blora ada Kecamatan Cepu, ini ada ide menarik dari Pak Mensesnek bagaimana pengembangan ide Cepu Raya. Yang mana Cepu ini kan memang terkenal sebagai kota migas ya. Di tempat kami sumur-sumur tua, sumur-sumur
yang dulu zaman Belanda itu sekarang masih eksis. Di samping itu ada pusat pelatihan, ada sekolah migas. Nah, jadi orang mau belajar tentang migas ya di Politeknik Energi Mineral Migas yang ada di Cepu. Ini dari Kementerian SDM-nya. Di sana juga ada pelatihan sertifikasi migas yang mana jumlahnya setiap tahun itu hampir 25.000 orang datang untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Nah, ke depan memang kita pengen branding sebagai kota migas ini akan kita tingkatkan lagi, mungkin pendidikan vokasi dan sebagainya. Nah, ini mimpi kita nanti akan semakin banyak orang datang ke Cepu dalam rangka untuk belajar tentang migas. Di samping juga dikaitkan dengan tadi perhutani, karena wilayah kami ini perhutani separuh adalah wilayah perhutani. Di sana juga nanti ada mungkin pelatihan tentang pohon, tentang kerajinan dan sebagainya. Nah, ini mimpi kita untuk kota Cepu Raya ke depannya. Ya, dan itu disinergi dengan kabupaten sekitar, baik itu Bojonegoro, Tuban, Ngawi, ini menjadi satu kawasan. Ya, dan kami juga mencermati bahwa hingga saat ini semakin banyak investasi-investasi dari luar negeri ya Pak, yang melirik Blora, seperti Singapura, dan juga kami mendengar tentang Timur Tengah juga ya Pak ya? Ya, dari Singapura masih ada investor yang concern untuk di sektor migas, ada masih beberapa potensi sumur yang masih bisa dioptimalkan, dan juga Timur Tengah ini kaitannya dengan briket arang yang untuk sisa, untuk BBQ dan sebagainya itu, walaupun bahan bakunya ini arang dari Sulawesi tapi mengolahnya di tempat kami. Ini salah satu investasi yang masuk di Blora. Di Blora, dan pastinya masih banyak sekali potensi investasi lainnya yang dimiliki oleh Blora. Lantas untuk program kerja dari Pak Bupati sendiri dan juga jajaran, ini apa yang menjadi fokus program kerja saat ini Pak? Jadi memang kami ketika awal yang diharapkan oleh masyarakat ini adalah terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur. Jadi dari 2,5 tahun kami memimpin ini, bagaimana infrastruktur kita tata. Jadi anggaran infrastruktur dengan berbagai skema pembiayaan, kami terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Inpres Jalan, kita juga mendapatkan bantuan juga. Kemudian kita upayakan dari provinsi dan juga pinjaman daerah kita lakukan. Karena ekspektasi masyarakat Blora itu tidak muluk-muluk ketika jalannya dibangun, infrastrukturnya dibangun, jalan, jembatan, kita juga ada bendungan, ada Randu Gunting. Ini sebentar lagi mau ada groundbreaking untuk bendungan Karangnongko. Ini dalam rangka untuk pengairan, pertanian, dan juga bahan baku air bersih. Dan juga pembangunan rumah sakit, kita didukung juga dari Polri, dari Mabes Polri membantu untuk Rumah Sakit Bayangkara. Terus kemudian dari sisi pendidikan, kita bangun sekolah-sekolah dalam rangka peningkatan SDM anak-anak kami yang ada di Blora ini. Ya, dan juga Bapak sampai saat ini masih terus komit ya Pak untuk menghadirkan 1 desa 2 sarjana begitu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen selanjutnya. Oke, dan saudara jangan kemana-mana karena Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik saudara, Anda kembali bersama kami di Zona Inspirasi dan masih bersama saya, Bapak Bupati Blora Bapak Arief Rohman. Kita melanjutkan perbincangan Pak, ini di hadapan saya tadi Bapak sudah memperkenalkan ada banyak sekali kuliner nikmat dari Blora langsung dibawa untuk kita semua ya. Oke, kalau ini tadi Bapak menyebutkan ini opor yang paling terkenal di sana. Ya, opor, ini opor terenak. Kalau menurut kami ya tidak hanya se-Blora tapi bisa sedunia ini. Wow. Tadi Bapak juga cerita bahkan menteri-menteri juga datang ke sana hanya untuk mencicipi opor ini. Banyak menteri yang sudah mencicipi ini. Kapan hari Pak Presiden kunjungan ke Blora juga salah satunya kita sajikan opor ini. Ini kesukaannya Pak Menhu, Pak Mensesnek. Wah, banyak menteri yang sudah ke sana ini. Apa namanya Pak? Opor apa Pak? Opor Ngloram. Ini karena lokasinya di Desa Ngloram. Dari bandara sangat dekat sekali. Jadi sajiannya memang khas, cabenya ini utuh, wah ini rasanya maknyus. Oke, jadi bikin lapar ya pemirsa. Dan ini juga yang terkenal sekali dari Blora, kalau ke Blora jangan lupa untuk mencicipi satenya ya Pak ya, sate ayam. Oke, ini pakai bumbu kacang ya Pak ya? Ya, ini kacang, ini ada kalau suka kuah,
pakai kuah ini. Ini berarti yang membedakan antara sate ayam Blora dan juga sate ayam di wilayah lain adalah pakai kuah ini ya? Ya, kadang kuah ini, tapi ini bumbunya sangat lembut sekali nih. Bumbu kacangnya sangat lembut sekali. Dan juga untuk ayamnya ini pakai ayam kampung, Mbak. Ayam kampung. Ya. Alot dong, Pak? Enggak. Keras karena gitu sudah dikukus dulu, jadi rasanya nanti bisa dicoba. Rasanya beda ya, Pak ya? Oke. Dan ini adalah ayam kampung juga, ayam bakar ya, dan juga ayam bakar goreng. Mak Gogok ini sangat legend sekali. Juga rasanya juga lain, teksturnya juga lain. Wow. Samping itu kita juga bawa produk UKM, Mbak. Ini ada pecel khas Blora ini juga lain. Karena kalau di Blora ini pecelnya disajikan daun jati. Jadi pincuk daun jati. Rasanya udah beda sekali ya, Pak ya? Iya, lain. Dan itu pecel edisi pagi ada, edisi siang ada, edisi malam, tengah malam. Dan itu sangat kaya sekali. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Ya, ini teksturnya macam-macam. Itu menarik sekali, kita makan mungkin suasananya rindang gitu ya Pak ya, banyak pepohonan, apalagi dengan daun jati begitu ya Pak ya. Daun jati, alami. Jadi, iya. Karena separuhnya hutan jati, jadi sajiannya juga banyak memakai daun jati, seperti produksi tempe ya, tempe daun jati juga. Dan ini tempenya diolah sebagai keripik tempe. Keripik tempe ini, nah, ini keripik tempe, jadi dipotong-potong tipis, nah, terus ini rasanya juga lain. Nanti bisa dicoba ini keripik tempe. Boleh, nanti saya mewakili pemirsa yang di rumah buat mencoba satu-satu ya Pak ya. Oke. Ini menarik sekali karena kalau kita cermati di sini Saudara, Blora ini sangat komit begitu ya Pak untuk melakukan diplomasi kuliner, gastrodiplomasi. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, kami berawal ketika banyak diaspora pulang ke Blora, cerita ke saya ini yang saya kangen itu ya kulinernya. Akhirnya ketika ada setiap tamu yang datang, mulai dari menteri, ada gubernur daerah lain, bupati daerah lain, pengusaha-pengusaha, ketika saya jamu itu langsung kita ajak ke warungnya. Nah, ini mereka testimoninya menarik ini. Jadi istilahnya di ruang sambil makan kita berdiplomasi, bercerita soal potensi Blora, makanan Blora, dan agar ini berkesan bagi beliau-beliau untuk ya kira-kira follow up setelah kita berdiplomasi ini apa kan gitu kan? Ada sesuatu yang bisa kita tidak lanjuti dengan program, entah itu dari pemerintah pusat maupun provinsi maupun dari stakeholder yang mau berinvestasi di Blora. Jadi, cukup efektif ya Pak ya untuk melahirkan investasi-investasi baru begitu ya Pak. Jadi dari tempat makan, dari warung-warung lahirlah follow up-nya berupa hasil diplomasi ini berupa investasi. Ada yang mau menanamkan modalnya di Blora, ada yang mau bikin usaha di Blora. Membangun hotel juga bahkan ya Pak ya. Ada yang mau bangun tempat wisata, hotel dan sebagainya ya dari diplomasi ini. Karena mereka, wah ini menarik. Jadi Blora yang kelihatannya kota, kalau kata orang kota tersepi di Jawa Tengah. Nah, kota pensiunan. Tapi di dalamnya ini potensi kulinernya ini mampu membuat orang untuk, wah saya mau ke Blora lagi. Mau apa? Ya ini mau mencicipi kuliner ini. Nah, ada yang di desa, ada pecel, ada macam-macam ini yang kita angkat potensi UKM-nya. Ada yang testimoni, ada pecel Pawon Mbah Minah itu di Randu Blatung. Wah begitu kita datang yang viewernya itu sampai jutaan. Dan orang datang dari Kalimantan, dari mana-mana ya mau menikmati pecel yang di desa itu kan. Yang lokasinya di dalam pawon istilahnya kalau di kampung kami. Ya dapur tapi pawon, nah itu yang mereka masaknya sambil pakai kayu jati yang ranting-ranting itu, ya itu efektif sekali untuk memperkenalkan Blora ini. Gitu. Dan akhirnya kolaborasi dilahirkan gitu ya dari obrolan itu. Ini adalah disebut diplomasi kuliner gitu ya. Bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain begitu ya. Oke, dan ini saya juga melihat ini sebuah kesungguhan yang luar biasa dengan Bapak membawa ini semua. Kemudian memperkenalkan kita juga produk-produk UMKM karena Bapak juga komitmen untuk bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan begitu ya Pak ya. Jadi kita kemarin ketika pandemi pertumbuhan kita hampir mencapai -3%, dan ketika kita rebound bangkit kembali, nah ini kita bina UKM-UKM yang ketika jumlah pengangguran dan sebagainya ini kita optimalkan, kita berikan pelatihan-pelatihan berbasis potensi yang kita miliki,
akhirnya tumbuhlah produk-produk UKM ini, yang mana kita bisa pasarkan secara langsung maupun online. Ketika tamu datang kita juga suguhi produk-produk UKM ini, ternyata minatnya bagus, termasuk juga batik, ini batik lokal, ini batik khas Blora. Nah, ini. Jadi ternyata ketika kita bisa dampingi, kita kerjasamakan dengan CSR, beberapa perusahaan untuk ikut membina, ini membuat ekonomi masyarakat ini bergerak gitu. Oh, jadi ini batik khas Blora, identiknya ataukah karena di sana banyak pohon jati jadi ini daun-daunan gitu atau bagaimana? Ini sudah menjadi ciri khas di Blora ya. Oke, ini ada nama tersendiri untuk batik Blora? Ada, namanya batik. Oke, jadi ini adalah salah satu batik yang ada di sana ya Pak ya. Oke, jadi kalau ke sana mau bawa oleh-oleh boleh batik Blora gitu ya. Koleksi-koleksi batik boleh nih batik Blora. Nah Pak, ini bagaimana dengan kesenian dan juga wisata yang ada di sana Pak? Jadi basis kita, Blora ini terkenal kota barongan juga. Kota barongan? Ya, jadi kita kesenian barongan di Blora ini sangat banyak sekali, bahkan dari usia anak-anak sampai usia orang tua ini punya grup-grup sendiri, jumlahnya ratusan. Nah, ini setiap tahun kita secara periodik adakan festival barongan, ada juga tayub, ada juga ketoprak, ada juga wayang dan sebagainya. Dalang-dalang kecil itu bisa dilahirkan banyak dilahirkan dari Blora. Bahkan ini terbaru isi Solo mau buka kampus di Blora karena kekayaan kesenian, kebudayaan, termasuk keris dan sebagainya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan di kami ada namanya suku Samin ya. Nah, Samin itu adanya di Blora. Banyak sekali kampung-kampung Samin yang mereka ini menampilkan kearifan lokalnya. Terus kemudian ada yang sudah juga modern tapi tetap melestarikan nilai-nilai hasanah kebudayaan. Kita dengan Mangkunegaran juga kerjasama. Bagaimana kesenian ini bisa kita tampilkan di Keraton Mangkunegaran. Nah, ini. Dan juga kita ada beberapa tradisi sedekah bumi, gas desa istilahnya. Kemarin kita ada sedekah bumi tingkat kabupaten. Nah, ada sego berkat kita tampilkan. Wah, responnya sangat luar biasa sekali. Jadi kita kesenian, kebudayaan ini menyatu dengan potensi kuliner yang ada ini. Kita tidak boleh melupakan kesenian kebudayaan ini keunggulan kita. Oleh karena itu terus kita bina, kita promokan. Kita beberapa waktu ke depan dengan Taman Mini Indonesia Indah akan menampilkan barongan khas Blora untuk bisa tampil di Taman Mini. Nah, ini upaya kita untuk terus melestarikan kesenian kebudayaan yang ada di tempat kami. Luar biasa sekali. Makanya wajar kalau Blora juga mendapatkan apresiasi dari Kompas TV beberapa waktu lalu begitu ya Pak ya. Boleh kita akan bahas lagi prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Blora sesaat lagi di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan kita masih membahas tentang diplomasi kuliner tingkatkan kemajuan Kabupaten Blora bersama Bupati Blora. Baik Pak, ini beberapa waktu yang lalu Blora ini mendapat apresiasi dalam puncak acara HUT Kompas TV yang ke-12 ya Pak ya. Mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah peduli penanganan stunting dan juga layak anak. Boleh diceritakan Pak tentang prestasi ini? Jadi alhamdulillah kita concern bagaimana angka stunting di Blora ini kita turunkan, berbagai inovasi kita lakukan, kerjasama stakeholder juga kita lakukan. Salah satunya yang khas di Blora ini kelor. Jadi tanaman kelor ini ternyata mampu untuk menurunkan angka stunting, yang mana kelor dikombinasi dengan inovasi makanan atau yang disukai oleh anak-anak, ini alhamdulillah bisa membantu kami untuk menurunkan stunting. Di samping juga upaya-upaya lain, pemberian makanan tambahan, dan juga kader-kader yang ada di desa ini mendampingi anak-anak. Termasuk kita kota layak anak karena kita peduli bagaimana menyiapkan arena-arena bermain untuk anak, pendidikan anak, concern terus kita lakukan. Sehingga mungkin Kompas memandang kita concern untuk menurunkan angka stunting dan mewujudkan kota layak anak di Kabupaten Blora.
Ya, selamat sekali lagi ya Pak ya. Semoga ini bisa terus dipertahankan dan ini target Bapak untuk bisa mencapai zero stunting baru tahun 2024 ini bisa tercapai ya Pak ya? Insya Allah kalau semua dikerjasamakan, kolaborasi sesuai dengan amanah Bapak Presiden bahwa concern terkait dengan penurunan angka kemiskinan dan stunting ini menjadi salah satu tugas dari kepala daerah. Iya, dan ini juga salah satu prestasi yang dimiliki oleh Blora. Kalau tidak salah ini memperoleh WTP beberapa kali berturut-turut. Ini sampai berapa kali nih Pak? Dari sisi pengelolaan keuangan kita 9 kali berturut-turut. 9 kali berturut-turut. Bisa mempertahankan untuk WTP. Sehingga ini memacu kinerja ASN kita untuk terus kita tingkatkan. Kita berikan reward juga atas capaian-capaian kinerja tersebut. Bahkan Bapak juga masih menyekolahkan begitu ya Pak ASN-ASN di sana untuk bisa meningkatkan SDM-nya ya? Iya betul, beberapa ASN kita dorong untuk melanjutkan pendidikan. Kita juga mencontoh juga, saya juga sedang S3 juga, beberapa aparat desa, penggiat desa, kita ada program RPL namanya dengan Kementerian Desa, dengan UNES, bagaimana mereka yang biasanya sekolah 4 tahun bisa 2 tahun. Ini karena SDM di desa ini harus kita dorong, kita tingkatkan. Selain anak-anaknya yang kita dorong untuk peningkatan SDM-nya kita kuliahkan dengan jumlah ratusan yang sudah kita dampingi. Ini pegiat desa, mulai kepala desa, perangkat desa, ini juga kita dorong untuk sekolah kembali. Biar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau SDM-nya naik, saya yakin pelayanan kepada masyarakatnya juga naik. Luar biasa sekali bagaimana Bapak bisa membangun Blora dimulai dari SDM-SDM-nya. Bapak ini dari tadi sudah ada di depan kita, saya juga jadi penasaran Pak mau mencicipi boleh ya Pak boleh, ya? Ini yang paling khas katanya sate Blora gitu ya. Yang paling gampang nih saya makan ya sate Blora. Ini Pak. Boleh saya coba. Ini harusnya pakai kuah. Ya ini langsung dicelupkan di bumbu kacang. Bumbu kacangnya. Ini tinggal sama nasi hangatnya nih Pak. Saya coba ya, ini saya makan sendiri. Halus ya? Ini katanya ayam kampung, tapi ini empuk sekali, rasanya beda Pak. Enak sekali Pak. Kalau ke Blora saya pasti akan cari ini. Kalau ke Blora salah satunya yang harus dikunjungi sate ayam. Sate ayam dan juga makanan-makanan lainnya juga opor yang ada di depan saya Pak. Apa yang menjadi harapan dari Pak Arief nih Pak untuk ya kita berharap sesuai harapan juga masyarakat bagaimana Blora ini akan terus bergerak ke depan menjadi kabupaten yang maju, unggul, berdaya saing dan kita bersama-sama saya mohon juga para diaspora, kita ada orang Blora yang sukses ini, ada Pak Wakapolri, Pak Kadipropam, banyak jenderal-jenderal yang berasal dari Blora ini ikut membantu sesarengan bangun Blora. Biar Blora ini menjadi kabupaten yang maju, unggul, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ini harapan mimpi kita. Infrastrukturnya baik, SDM-nya meningkat, dan juga bisa menjadi kabupaten yang sekali lagi yang maju dan bermanfaat. Iya, sesarangan bangun Blora. Itu artinya bersama-sama membangun Blora. Karena gitu saya sadar saya tidak bisa sendiri, kita libatkan semua pihak, investor, diaspora dan yang lainnya untuk bersama-sama membangun Blora. Karena memang masih banyak hal-hal yang perlu dibangun, oleh karena itu tagline kita sesarengan bangun Blora. Tapi boleh dong Pak singkat saja apa yang menjadi tantangannya sejauh ini Pak? Ya PR kita masih kaitannya dengan infrastruktur harus kita lanjutkan, kemiskinan ini juga harus kita kurangi, terus kemudian tadi stunting, ekonomi biar bergerak, pertanian biar maju, potensi peternakan biar ini optimal seperti apa, biar masyarakat ini bisa meningkat kesejahteraannya. Poinnya kan itu yang kita harapkan. Ya baik, terima kasih banyak Bapak Bupati Blora Pak Arief Rohman, terima kasih banyak sudah hadir Kompas TV dan juga semoga Blora semakin sejahtera masyarakatnya, terus berprestasi ya Pak ya. Terima kasih banyak juga untuk kuliner-kulinernya ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Kompas TV, selamat siang Bapak. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Dan saudara, demikian Zona Inspirasi pada siang hari ini, saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.